Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang soli dan soliha? Ketemu lagi bersama saya di channel Naz 41. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak untuk siswa-siswi kelas 3 semester 1, yaitu akhlak terpuji. Materi KD 3.4 menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kedua orang tua, dan guru. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Taat dapat diartikan dengan patuh, mengikuti atau menuruti. Dengan kata lain, taat adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat juga berarti mengikuti aturan yang telah disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai Islam. Memiliki sifat taat akan memberi manfaat baik. Dalam Islam terdapat 3 tingkatan taat, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dasar perintah sikap taat adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia sungguh tiada terhingga. Allah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya. Misalnya, kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar kita dilahirkan ke dunia nanti dilengkapi dengan panca indera yang lengkap, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memenuhinya. Masih banyak lagi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita sebut satu per satu. Bagaimanakah cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas karunia rizki yang tiada terhingga. Yang pertama adalah melaksanakan sholat di awal waktu, dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, menjalankan puasa baik bulan Ramadan maupun puasa sunnah. Yang ketiga adalah berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Yang kelima adalah mempergunakan rizki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
Taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Semua Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Cara menaati Rasul. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menaati ajaran para Rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, yang pertama adalah mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang keempat adalah mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Yang kelima, meneladani kehidupan para Rasul. Dan yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, ada yang lebih khusus lagi, perintah kepada kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan sholawat adalah agar kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. C. Taat kepada orang tua. Orang tua berjasa sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Coba sebutkan. Ya, orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati dan menaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita? Ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan. Ketika melahirkan, ia merasakan sakit luar biasa. Pada saat itu kita masih bayi. Ia tidak dapat tidur dengan nyenyak karena ia kadang terbangun ketika kita menangis di waktu malam. Ayah bekerja mencari rizki untuk kita siang dan malam. Mereka berdua bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai balas budi kita terhadap mereka, maka kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita. Beliau berdua rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita. Beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga kita dewasa.
doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbakti kepada orang tua. Beberapa cara untuk menghormati orang tua antara lain: yang pertama, menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Yang ketiga, selalu menampakkan wajah ceria, tersenyum di hadapan kedua orang tua. Rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik dunia maupun di akhirat. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Yang terakhir, merawat orang tua ketika beliau sedang sakit. D. Hormat dan patuh kepada guru. Selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah guru. Kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar, menjadi tahu tentang ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Bagaimanakah kita hormat dan patuh terhadap guru kita? Beberapa ciri dari sikap patuh dan taat kepada guru kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sopan santun. Hormat terhadap guru harus diwujudkan dengan sikap yang baik terhadap guru. Misalnya dengan berperilaku sopan santun. Guru adalah orang yang telah mendidik sekaligus mengajari kita dengan berbagai ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan dan masa depan kita semua. Hormatilah guru sebagaimana menghormati kedua orang tua kita. Berdirilah menyambutnya jika guru datang. Tidak boleh mendahului dan memutus pembicaraannya. Memberi salam dan menjabat tangannya setiap hari di sekolah dan menghadapinya dengan wajah yang tersenyum. Menghargai. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat jasa dan pengorbanannya kita bisa membaca, menghitung, dan mengenal dunia sekeliling kita. Oleh karena itu kita wajib menghargai guru. Salah satu cara menghargai guru adalah dengan mendengarkan semua perkataannya, mengerjakan semua tugasnya, dan tidak melupakannya walaupun kita telah keluar dari sekolah atau guru sudah tidak mengajari kita lagi. Taat. Anak yang beradab adalah anak yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap gurunya. Ketaatan ini dapat diwujudkan dengan mematuhi segala nasihat yang diberikan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ketaatan tersebut dilakukan dengan ikhlas, bukan karena takut hukuman. Sikap hormat dan patuh tersebut dapat diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Berikut adalah contoh perbuatan yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama adalah memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh guru, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, melaksanakan segala nasihat guru, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru, mencium tangan guru ketika bersalaman, tidak melupakan kebaikan guru, berdiri menyambut guru, bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan sopan, tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan. Bagaimana perasaanmu ketika kamu dapat berbuat hormat kepada gurumu? Apakah rasanya senang dan bahagia? Tentu rasanya bahagia. Perasaan bahagia itu merupakan salah satu manfaat yang dapat kamu rasakan dari berbuat hormat kepada gurumu. Adapun manfaat lain dari menghormat kepada guru adalah disenangi oleh banyak orang, memperoleh ilmu yang barokah,
menjadi anak yang soleh, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi materi tentang akhlak terpuji. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.